Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Baik-baik saja kah? Alhamdulillah ya. Semoga hari ini kita berbahagia selalu. Pada hari ini kita akan membahas tentang alangkah bahagianya kalau kita bersyukur. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari akhlak. Akhlak merupakan pilar kehidupan seluruh umat manusia. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi tergantung kepada akhlaknya. Apabila manusia memiliki akhlak yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya, niscaya hidup dunia ini akan lebih baik. Selain itu, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang pertama, kita lihat pengertian syukur. Syukur menurut bahasa artinya berterima kasih kepada Allah. Dan menurut istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang ketika bahagia ketika lega atas nikmat yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsyuha innallaha ghafurur rahim." Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah Maha benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, bahwa kita sebagai makhluknya tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka sebagai manusia makhluknya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk-bentuk syukur, yang pertama, bersyukurlah dengan hati. Artinya mengakui, menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada seorang pun selain Allah yang dapat memberikan nikmat tersebut. Yang kedua, bentuk syukur itu adalah syukur secara lisan. Artinya mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat Allah yang telah Allah berikan dalam hal kebaikan. Apa sih hikmahnya dan manfaatnya syukur? Yang pertama, akan membawa manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, Allah akan ditambahkan nikmatnya. Yang ketiga, membuat diri kita merasa bahagia. Dan yang keempat, bonusnya akan disyukuri oleh banyak orang, ya. Sekarang yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa senang. Qanaah bukanlah berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, dan tidak mampu menerima perubahan. Sebaliknya, qanaah justru berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong manusia untuk giat bekerja agar dapat mencapai kesejahteraan hidup. Orang yang bersikap qanaah akan tetap bekerja keras, namun hasilnya akan diterima dengan rasa syukur dan lega.
Keutamaan qanaah. 1. Bersyukur apabila berhasil dan tidak sombong. Kedua, bersabar apabila gagal dan tidak frustasi. Dan yang ketiga, menyadari bahwa harta sebagai bekal ibadah. Dan yang keempat, memiliki hati yang tentram dan damai, merasa cukup, tidak rakus dan tamak, hidupnya akan berhemat. Sekarang yang ketiga adalah ridho dan sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan hati. Kalau ridho adalah sikap menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sabar. Sabar memiliki jiwa yang kuat tahan uji. 2. Sabar merupakan puncak ketenangan jiwa. 3. Dicintai oleh Allah dan berhasil meraih cita-cita. Penerapan sikap sabar itu bagaimana? Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ibadah. Dan yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Itulah tentang materi alangkah hidup bahagia. Terima kasih.